Lebih dari 2,5 juta pembunuhan antara tahun 2000 hingga 2017 terjadi di kawasan Amerika Latin. Tahukah kalian tentang negara Venezuela? Negara satu ini memiliki indeks kejahatan yang tertinggi di dunia. Tak hanya Venezuela, negara-negara di Amerika Latin dan Karibia, relatif tingkat kejahatannya tinggi. Lalu kenapa negara-negara di kawasan tersebut memiliki angka kejahatan yang begitu tinggi? Nah, siapkan kopinya, kita akan bahasin ini, pastinya dengan sedikit serius dan santai. Maaf bagi yang salah kamar, tak lupa teruslah dukung channel kami. World Population Review merilis, pada 2021, Venezuela memiliki indeks kejahatan mencapai 83,76, dan 84,36 pada catatan 2020, ini adalah angka kriminalitas yang tertinggi di dunia. Lalu seperti apakah penghitungan indeks kejahatan tersebut? Mengutip Kompas.com, secara keseluruhan, tingkat kejahatan tersebut dihitung dengan membagi jumlah kejahatan terlapor dengan total populasi. Kemudian, hasilnya dikalikan dengan 100.000. Karena tingkat kejahatan biasanya dilaporkan sebagai jumlah kejahatan per 100.000 orang. Jika agak jelimet penjelasannya, tarik mundur lagi videonya dan dengarkan baik-baik. Sudah jelas? Oke, kita lanjutkan. Amerika Latin sendiri menyumbang 7 negara dari 10 negara dengan tingkat kriminalitas tertinggi di dunia. Meskipun tidak semua negara di Amerika Latin dengan kondisi tersebut. Catat, ini sebagai disclaimer kami. Selain Venezuela, negara di Amerika Latin lainnya dengan tingkat kejahatan tinggi dunia yaitu Honduras, yang berada di posisi 5 dunia, Trinidad dan Tobago di posisi 6, ada Guyana di nomor 7 dunia. Menyusul El Salvador, Brazil, dan Jamaika, pada urutan ke-8 hingga 10-nya. Kolombia, Guatemala, Meksiko, dan Puerto Rico, juga tidak kalah tingkat kejahatannya. Lalu negara-negara di luar Amerika Latin dengan tingkat kriminalitas yang tinggi diantaranya, Papua Nugini, Afrika Selatan, dan Afghanistan. Yang masing-masing berada di urutan 2, 3, dan 4 dunia menurut World Population Review. Lebih dari 2,5 juta pembunuhan antara tahun 2000 hingga 2017 terjadi di kawasan Amerika Latin. Catatan Financial Times, pada 2018 wilayah ini menyumbang hampir 40% pembunuhan di dunia, meskipun hanya 9% dari populasi global. Lalu menurut Lapop, 1 dari 4 orang Amerika Latin diserang dan dirampok pada 2018. Hela nafas dulu, kita lanjutkan. Amnesty International menyampaikan, Amerika Latin sebagai wilayah paling berbahaya di dunia bagi jurnalis untuk bekerja. Presiden Honduras dan El Salvador menyampaikan, gangster sebagai ancaman besar bagi keamanan nasional. Di Meksiko, geng-geng bersenjata penyelundup obat terlarang saling bersaing dan berkelahi satu sama lain di daerah-daerah pinggiran dan pedesaan. Di negara Brazil sebaliknya, di kota-kota besar kriminalitasnya besar pula. Di Rio de Janeiro, geng kriminal bersenjata memegang kendali hampir sebagian besar wilayah kota. Lalu kota yang menduduki puncak daftar kota paling kejam di dunia adalah San Pedro Sula di Honduras. Kota tersebut dapat julukan sebagai ibu kota pembunuhan dunia. Kolombia mencatatkan tingkat pembunuhan 24,4 per 100.000 orang pada tahun 2016. Itu terendah sejak 1974. Amerika Latin dengan tingkat kekerasan gabungan lebih dari 3 kali lipat rata-rata dunia, atau sama dengan di negara-negara yang mengalami perang. Masih kerasan, kita lanjutkan cerita ini. Banyak sekali faktor penyebab tingginya angka kriminalitas di dunia. Untuk di Venezuela, faktor penyebab tingginya kriminalitas, sepertinya adalah pemerintahannya yang korup, sistem peradilan yang bisa dibilang lemah, dan kontrol senjata yang buruk. Menurut laman resmi World Population Review, tingkat kemiskinan dan pengangguran yang tinggi, cenderung menaikkan tingkat kriminalitas. Begitupun sebaliknya, negara-negara maju dengan taraf ekonominya yang baik, relatif tingkat kejahatannya rendah. Negara Swiss, Denmark, Norwegia, Jepang, dan Selandia Baru, adalah beberapa negara-negara maju yang juga dengan tingkat kejahatan terendah di dunia. Selain itu, penerapan aturan yang ketat, cenderung dapat mengurangi tingkat kejahatan. Denmark, Norwegia, dan Jepang, diketahui punya beberapa undang-undang senjata terketat di dunia. Kita kembali ke Amerika Latin. Banyak faktor yang menyebabkan tingkat kejahatan yang sangat tinggi di Amerika Latin. Dan 2 faktor yang paling signifikan mempengaruhi kejahatan dan kekerasan di Amerika Latin,
adalah tingkat kemiskinan yang tinggi, serta jumlah perdagangan narkoba dan ketersediaan senjata yang tinggi pula. Ketidaksetaraan sosial di Amerika Latin juga menjadi faktor penyumbang utama tingkat kekerasan yang tinggi di sana. Supremasi hukum lemah, kondisi ekonomi buruk, dan pendidikan buruk, membuat kejahatan dan kekerasan tumbuh subur di Amerika Latin. Banyaknya kejahatan yang terorganisir di sana, mengambil alih kendali negara di distrik-distrik yang relatif miskin dan pinggiran kota. Ketika negara tidak mampu lagi menyentuh masyarakat di daerah miskin, organisasi kriminal menggantikan negara. Transisi iklim politik dari otoritarianisme ke demokrasi, kejahatan dan kekerasan telah menjadi masalah utama di Amerika Latin. Belum lagi perang saudara dan konflik senjata, menjadi faktor penyumbang kejahatan di sana. Menurut World Bank, tingginya tingkat kejahatan dan kekerasan di Amerika Latin bisa merusak pertumbuhan dan mengancam kesejahteraan manusia, juga menghambat pembangunan sosial. Amerika Latin seakan terperangkap dalam lingkaran setan, pertumbuhan ekonomi dihambat oleh tingkat kejahatan yang tinggi. Begitupun juga, masalah ekonomi berkontribusi pada tingginya kejahatan. Nah mungkin sekian dulu untuk video kali ini. Terima kasih atas kunjungannya, tak lupa teruslah dukung channel kami agar semakin berkembang. Dan seperti biasa sampai jumpa kembali.